Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali akan merenungkan akan firman Allah. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang Engkau sudah menolong, menjaga kami dan memelihara kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan akan firman Allah agar supaya kami lebih erat bersekutu dengan Engkau. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus tolong tuntun kami, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana melalui firman Allah, dan lebih daripada itu kami bisa melakukan dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai penolong saat ia akan naik ke surga, dan kini pribadi Roh Kudus ada bagi setiap kita yang telah lahir baru di dalam Kristus. Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang yang percaya dan memimpin langkah kehidupannya. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita agar kita dapat menjalani kehidupan dengan berkemenangan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ia dibaptis terlebih dahulu dan Roh Allah turun atasnya. Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya di muka bumi dengan menggunakan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ingat-ingat lagi sejenak. Pernahkah Anda berdoa menumpangkan tangan kepada orang sakit dan kemudian orang yang kita doakan itu sembuh? Atau mungkin ketika kita sedang berdoa di tengah mengalami pergumulan yang berat dan pada akhirnya dapat keluar sebagai pemenang? Percayalah bahwa dalam setiap doa dan perkataan kita mengandung kuasa yang begitu dahsyat, karena Roh Kudus turut bekerja dalam setiap sendi kehidupan kita. Doa dan perkataan kita sanggup untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada. Marilah senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal setiap hari, bahkan untuk perkara-perkara kecil dan hal yang mungkin seringkali kita anggap sepele. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena saat ini kembali kami bisa merenungkan firman Allah yang mengingatkan kami lagi bahwa setiap kami yang percaya kepadamu, ada Roh Kudus yang tinggal bersama kami. Roh Kudus adalah kuasa yang dahsyat, yang merupakan Allah sendiri yang sanggup mengerjakan hal-hal besar dalam hidup kami, dalam mengatasi masalah, dalam mencapai semua yang kami cita-citakan, dan bekerja bersama kami sehingga kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar sesuai janji sabda-Mu.
Sebabnya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengingatnya dan mempraktekannya, agar supaya kami bisa mengalami kuasa dahsyat dari Roh Kudus itu yang sebenarnya hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.